Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum tausiah Isra Mi'raj dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizur rahim. Fattariqu ilahi watifun lil qasilin, wad-dalilu alai la'ikhun lin nafirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabit tayyibin at-tahirin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna syatinabu wabti'adah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifatak. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Amma ba'du. Ashabal fadilah, ashabus sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para dosen, para PNS, para guru, para asatidzah, dan aparat pemerintah, baik wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia dan staf-stafnya, dan gubernur dan staf-stafnya, dan bupati dan staf-stafnya, dan aparat desa dan staf-stafnya, dan aparat keamanan wabil khusus TNI Polri dan seluruh aparat keamanan, dan semua sahabat-sahabat subscriber dan YouTuber yang telah mensubscribe, mensupport channel YouTube kami Haramain Tanah Leluhur. Kami ucapkan terima kasih banyak karena telah membantu mensubscribe, mensupport jalannya channel YouTube Haramain Tanah Luhur. Semoga anda semua oleh Allah diberikan rezeki yang melimpah dan berkah dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan sahabat-sahabat Majelis Haramain dari grup 1 sampai grup 8 dan grup yang bergabung dengan Haramain. Di sana ada Al-Mukarram Dr. Andes Ki Haji Sunarji MS MPD dari Kabupaten Sumeneb, dan juga di sana ada guru kami Dr. Andes Bapak Muhammad Simbang MPD dari Kabupaten Pamekasan, dan juga di sana ada Al-Mukarram Kiai Muhammad Zainal dari Telesa Pamekasan. Dan juga di sana ada Kiai Muhammad Mudathir dari Palakpak Pamekasan, dan juga di sana ada Kiai Sin Haji, Kiai Subairi, dan Al Ustadz Muhammad Thayyib, dan seluruh sahabat-sahabat Majelis Haramain, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami, dan semua mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami, semuanya kami hormati dan kami takzimi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami tidak lupa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kami masih diberikan kesempatan oleh Allah dan kesehatan untuk memberikan tausiah tentang perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak bakal terangkis dari jurang kehinaan, dari jurang kenistaan serta kekufuran,
tanpa adanya jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain tanah leluhur yang kami hormati dan kami takdimi. Sekarang ini kita tanpa terasa kita telah memasuki bulan Rajab kembali ya sahabat. Yang tahun kemarin kita telah memberikan tausiah dan sekarang kami memberikan lagi tausiah lagi Rajab dalam 1 tahun tanpa terasa waktunya. Cuma kemarin saja, sekarang sudah bulan Rajab lagi. Sahabat-sahabat, sekarang ini bulan Rajab 1446 Hijriah ya sahabat. Tahun 2026 Masehi, karena kemarin telah memasuki tahun baru Masehi. Maka kita selaku umat Islam, kita sewajarnya melaksanakan acara Isra Mi'raj, melestarikan perjalanan baginda Nabi yang dikenal dengan Isra wa Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk generasi bangsa, generasi agama Islam selanjutnya. Sahabat-sahabat Haramain, apa sih Isra Mi'raj itu? Ada Isra, ada Mi'raj. Isra wa Mi'raj. Isra itu yaitu perjalanan baginda Nabi dari kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau kita kenal dengan sebutan Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj itu diangkatnya. Jadi Mi'raj diangkatnya baginda Nabi dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, ke surga, ke neraka, ke Mustawa, Sidratul Muntaha serta ke Mustawa. Itu yang kita kenal dengan sebutan Mi'raj. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain, di sini kami akan menjelaskan Israful Mi'raj, sejarah perjalanan Isra Mi'raj yang kami ambil dari kitab Dardirul Mi'raj atau kita kenal dengan kitab Israful Mi'raj ya sahabat. Kemuliaan di pelaksanaan perjalanan Isra Mi'raj itu yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Abil Barakat As-Sayyid Ahmad Ad-Dardiri ala Kistul Mi'raj lil Alamah Najmuddin Al-Waiti rahimahumullah ta'ala ya, yang jadi kitab ini diproduksi oleh Najmuddin Al-Waiti yang mengarang namanya Al-Imam Al-Arif Billah Abil Barakat As-Sayyid Ahmad Ad-Dardiri atau kita kenal dengan Israful Mi'raj atau kita kenal dengan kitab Dardir ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami tahu, apa sih Isra Mi'raj tadi yang sudah kami jelaskan ya? Sudah kami jelaskan. Isra itu perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj diangkatnya baginda Nabi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Sahabat-sahabat, kapan sih Isra wa Mi'raj itu dilaksanakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Isra wa Mi'raj itu diperintahkan oleh Allah ketika baginda Nabi berumur 51 tahun atau 10 Hijriah dari kerasulan. Ada yang bilang tahun ke-10 dari kenabian. Dan pada tahun itu tahun 621 Masehi ya sahabat. Di 3 tahun sebelum hijrahnya
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ada beberapa fadilah, ada beberapa definisi. Nah, itu. Ada dua definisi kenapa sih baginda Nabi itu diberangkatkan oleh Allah melaksanakan Isra Mi'raj. Yang pertama yaitu merupakan perintah, merupakan kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk melaksanakan perintah sholat. Dan yang kedua yaitu merupakan hiburan kepada nabinya, merupakan hiburan perjalanan. Kalau kita orang Indonesia mungkin kalau dari Jawa Timur itu kalau hiburannya mungkin keliling pantai, ke kebun binatang, ke Monas. Tapi kalau baginda Nabi, kalau Nabi dan Rasul hiburannya bukan hanya di sekitar kita, bukan hanya satu provinsi, tapi hiburannya yaitu mengelilingi bumi, mengelilingi langit, melihat surga dan neraka sampai melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai suan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Nabi, artinya kita jauh ya sahabat, bagaikan durin sama tape gitu ya, jauh ya, durin sama tape. Jadi keliling-keliling hiburan para nabi itu lain. Hiburan baginda Nabi ini, makna dari Isra Mi'raj ini banyak yang sangat mengandung makna pendidikan, makna hiburan, makna pendidikan, makna pengetahuan, makna keyakinan, dan makna perintah. Banyak fadilah-fadilah dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang kita kenal, yang kita abadikan sampai saat ini sampai 1500 tahun ke sekarang. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ketika itu ya pada tahun 621 Hijriyah, baginda Nabi ini merupakan tahun-tahun yang sangat sedih, yang sangat pedih, sehingga baginda Nabi ini sehari-harinya hanya berlinang air mata mengingat dua sosok yang beliau cintai. Karena pada satu tahun ini sahabat, baginda Nabi itu ditinggalkan oleh dua sosok yang sangat beliau cintai. Yang pertama yaitu pamandanya yang selalu melindungi keselamatannya, menjadi tameng, menjadi benteng beliau ketika beliau berdakwah Islam. Maka pamandanya ini yang selalu melindunginya keselamatannya. Siapa beliau? Yaitu Sayyid Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Kalau Abu Thalib itu pamandanya, ayahnya Abu Thalib namanya Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib dan Abdul Muthalib ini tidak sama ya sahabat. Ada Abdul Muthalib, ada Abu Thalib ya sahabat. Bapaknya Thalib, Abu Thalib, Abdul Muthalib itu ya. Nah, jadi baginda Nabi ketika pamandanya ini wafat, baginda Nabi ini sangat kehilangan sahabat. Karena beliau itu sering melinang air mata mengingat perjuangan beliau. Siapa yang akan menjadi pelindungku untuk mendakwakan agama Islam ini ke depan? Tidak selang beberapa bulan, maka istrinya pun yang beliau cintai, yang beliau sayangi juga wafat pada tahun 621 Hijriah ini. 1 tahun beliau ditinggalkan oleh dua sosok yang beliau cintai dan beliau sayangi,
yaitu yang pamandannya Abu Thalib dan istrinya yang bernama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah ini sahabat, seorang wanita yang kaya raya, seorang wanita bahkan merangkap istri beliau yang hartanya ada yang mengatakan separuh kota Mekah. Itu harta kekayaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan sepertiga kota Mekah. Itu kekayaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Semua hartanya habis. Harta beliau yang melimpah ruah habis untuk pendanaan perjuangan agama Islam, agama yang diperjuangkan, didakwahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga istri baginda Nabi ini Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, sehingga beliau sampai sebelum ajalnya beliau berwasiat kepada baginda Nabi, wahai suamiku Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, kalau saya nanti mati, engkau kekurangan dana untuk modal dakwah Islam, seandainya tulang-tulangku ini masih laku dijual, maka ambillah tulang-tulangku, tulang menulangku ini ambil dan jual, pakai uangnya untuk perjuangan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampai baginda Nabi berlinang air mata saking setianya istrinya. Tidak bisa ditukar dengan harta apapun. Tidak bisa ditukar dengan harta, dengan wanita yang lain saking kesetiaan beliau. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, sehingga pada tahun-tahun itu baginda Nabi ini sering menangis, sering berlinang air mata, sehingga beliau itu selalu didampingi oleh pamandannya, yaitu Sayyid Hamzah dan sepupunya Sayyid Ja'far bin Abu Thalib, ya, atau saudara kandung dari Sayyid Ali karramallahu wajhah, ayah anda dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman kepada malaikat Jibril dan Mikail, labbaik ya Allah, untuk malam ini engkau berdua, kalian berdua tidak usah menyampaikan wahyu, dan untuk malaikat Israel tidak usah, atau malaikat maut tidak usah mencabut nyawa. Sampai kedua malaikat ini terheran-heran, sahabat, kenapa ya Allah, kenapa kami tidak boleh menyampaikan wahyu? Dan kata malaikat Israel, kenapa kami tidak boleh mencabut nyawa? Karena kata Allah, karena malam ini aku akan memerintahkan kepada kalian berdua untuk memberangkatkan Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj dan untuk mendapatkan perintah dariku. Baik ya Allah, kata malaikat Jibril dan malaikat Israel dan malaikat Mikail. Akhirnya ketika itu baginda Nabi ada di pojok Ka'bah, ya sahabat, lagi tidur-tiduran, kata anak-anak sekarang, lagi santai, lagi tidur-tiduran, dan beliau didampingi oleh pamandannya Sayyid Hamzah dan subuhnya Sayyid Ja'far bin Abu Thalib. Jadi didampingi oleh paman dan keponakannya, sahabat. Nah, ketika baginda Nabi ketiduran di kala itu, dibangunin oleh malaikat Jibril, wahai hamba yang lagi tidur, bangunlah, kata malaikat Jibril, di pas tengah malam itu, ya, pas tengah malam tanggal 27 Rajab. Jadi Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pas tengah malam dibangunin tuh baginda Nabi, wahai hamba Allah yang lagi tidur, bangunlah.
Akhirnya baginda Nabi bangun dan dibawa ke sumur Zam-Zam. Setelah di sumur Zam-Zam, beliau itu dibelah dadanya, dioperasi kata orang sekarang, dan dicuci, diambil hatinya, dicuci dari air Zam-Zam memakai maskom dari emas becana, ada yang mengatakan mangkok gitu ya. Disiram tuh hati beliau, dibuang kotorannya, darah-darah kotornya, darah-darah penyakit atau sifat-sifat iri, dengki, hasad, hasud, itu munafik, sifat waswas, dibuang semua sehingga beliau itu hatinya bersih, suci, dan diperkuat dari keyakinan, diperkuat dari keilmuan, diperkuat dari kesabaran dan pengetahuan. Lalu setelah dicuci dari air Zam-Zam, dikembalikan lagi hatinya sehingga utuh kembali, jahit kembali, akhirnya diutuh kembali, sahabat. Akhirnya malaikat Jibril bilang kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, Nabiullah dan Rasulullah, kami diutus, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini untuk membawamu melaksanakan Isra wa Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata baginda Nabi. Untuk itu engkau ambil uduk dulu, kata malaikat Jibril. Sebelum baginda Nabi memberangkatkan baginda Nabi melaksanakan Isra, maka malaikat Jibril dan Mikail pergi memasuki surga dulu, pergi ke surga mengambil tumpangan. Apa sih yang pantas tumpangan untuk baginda Nabi melaksanakan Isra Mi'raj? Maka tumpangan itu yaitu adalah tumpangan makhluk yang bernama buraq. Nah, buraq ini dijelaskan dalam riwayat, buraq ini sebuah tumpangan yang badannya itu, yang tubuhnya itu mirip lebih tinggi, lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada kuda, peranakan kuda dan keledai. Artinya di tengah-tengah dan warnanya putih dan punya sayap untuk mempercepat perjalanannya, tujuannya. Dan ketika buraq ini naik ke gunung misalnya, maka dua kaki belakangnya tinggi dan dua kaki depannya rendah. Dan ketika buraq ini turun dari gunung, maka dua kaki depannya itu tinggi, dua kaki belakangnya rendah, sehingga buraq ini selalu rata dalam perjalanan, tidak pernah ada tinggi turun, selalu rata. Nah, kecepatan buraq ini, sahabat, sepandang mata, sekejap mata, satu loncatan, kemana arah tujuan, satu loncatan, maka buraq ini sudah sampai ke tujuan. Lebih cepat pesawat tempur, pesawat tercepat sekarang ini tidak ada yang melebihi kecepatan dari buraq. Jadi buatan manusia, pesawat tempur, pesawat apapun di dunia ini, buatan manusia tidak ada yang melebihi kecepatan buraq ini. Pesawat apapun itu ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdirin, jadi masuk malaikat Jibril ke surga, akhirnya ada jutaan, ada sekelompok buraq jutaan di surga itu, buraq itu ya. Tapi ada satu buraq yang memisahkan diri dari teman-temannya, sehingga buraq ini menangis. Dihampiri oleh malaikat Jibril dan Mikail, buraq, kenapa engkau menangis? Kata malaikat Jibril dan Mikail, iya, kata buraq. Kenapa? Selama 40.000 tahun, 400.000 tahun, 40.000 tahun ya sahabat, saya memikirkan seorang hamba Allah yang mulia namanya Muhammad. Nah, sekarang ini saya menangis karena saya terbakar kerinduan kepadanya. Kapan sih saya akan bersamanya, saya akan melihatnya, kata buraq ini. Nah, kata malaikat Jibril, lah kesempatan buraq. Sekarang ini kamu akan saya bawa untuk menjadi tumpangan beliau.
tumpangan yang kamu inginkan, yang kamu idam-idamkan selama 4.000 tahun. Maka sekarang ini saatnya kamu menjadi tumpangan beliau untuk melaksanakan Isra wa Mi'raj. Baik, kata Buraq. Akhirnya dibawalah Buraq oleh malaikat Jibril Mikail dan dikasih pelana, dikasih tali, dikasih baju ya. Ya tidak tahu bajunya ya sahabat seperti baju apa, nggak tahu, karena surga mungkin baju emas, mungkin baju mutiara ya, karena tumpangan baginda Nabi. Dan juga sedangkan malaikat Jibril itu ada di samping kanan memegang pelana, dan malaikat Mikail ada di samping kiri, dan ada tambahan malaikat, dan malaikat Israfil juga ikut ya, tapi menjaga dari belakang ya sahabat. Ya, ada riwayat mengatakan itu malaikat Israfil juga ikut ya. Nah, setelah sampai dibawa kepada baginda Nabi, Buraq ini ya agak gelisah sahabat. Banyak tingkah, banyak gerak. Akhirnya malaikat Jibril itu menyampaikan, Buraq, kenapa engkau seperti ini? Banyak gerak. Kenapa engkau tidak tunduk, tidak nunduk, tidak sopan kepada baginda Nabi? Kamu tahu Buraq, orang yang akan menumpangimu ini adalah seorang Nabi dan Rasul paling mulia di dunia ini, namanya Muhammad bin Abdullah, seorang Nabi dan Rasul yang paling mulia. Akhirnya Buraq ini malu, tersipu malu ya sahabat, kata bahasa populernya tersipu malu. Akhirnya Buraq ini diam dan mempersilakan baginda Nabi untuk menaikinya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taatimi, akhirnya berangkatlah rombongan ini melaksanakan Isra. Ketika sampai di suatu tempat, ada tempat banyak pohon kurmanya, itu ya namanya Thayyibah. Itu namanya Thayyibah. Akhirnya rombongan ini berhenti, malaikat Jibril berhenti, akhirnya menyuruh kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Muhammad, turunlah dan sholatlah 2 rakaat di tempat ini. Kata baginda Nabi, Jibril, ini tempat apa? Kata baginda Jibril, inilah Thayyibah, Madinah yang kelak engkau akan hijrah ke tempat ini. Jadi Madinah Al-Munawwarah, kelak engkau Muhammad akan hijrah ke tempat ini. Ternyata 3 tahun yang akan datang baginda Nabi hijrah ke kota Madinah sahabat. Dan juga setelah itu, setelah sholat, berangkatlah lagi. Setelah baginda Nabi berdoa dan sholat, berangkat lagi rombongan ini, berangkat dan berhenti lagi di satu tempat. Hanya malaikat Jibril berhenti, wahai Muhammad, sholatlah 2 rakaat lagi. Hanya baginda Nabi sholat dan doa dan sholat. Setelah sholat baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa? Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini adalah Turisina, tempat bercakap-cakapnya Nabiullah Musa alaihissalam dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, berangkatlah lagi rombongan ini menuju Baitul Maqdis, dan satu tempat berhenti lagi. Nah, akhirnya malaikat Jibril berhenti, wahai Nabi Muhammad, bersolatlah di tempat ini lagi dan berdoalah. Akhirnya baginda Nabi sholat 2 rakaat. Setelah sholat dan berdoa, hanya baginda Nabi bertanya, malaikat Jibril, ini tempat apa? Muhammad, ini yang dikenal dengan sebutan Baitul Lahmi atau Bethlehem ya, atau Bethlehem kata orang Israel, Bethlehem atau Baitul Lahmi. Apa Baitul Lahmi? Tempat di mana Nabiullah Isa ibnu Maryam dilahirkan di tempat itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba dan seorang nabi dan rasul tanpa ayah. Ibunya itu langsung hamil tanpa bersetubuh dengan seorang laki-laki. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan seorang putra yang menjadi nabi dan rasul, namanya Nabiullah Isa Al-Masih ibnu Maryam. Itu tempat kelahirannya namanya Baitul Lahmi atau Bethlehem ya sahabat.
Nah, setelah melanjutkan perjalanan, ya sahabat, akhirnya ada cahaya mengejar-ngejar. Itu namanya iblis yang bernama Ifrit, ya. Jadi Ifrit itu mengejar-ngejar. Ketika baginda Nabi menoleh, Ifrit ada di sampingnya. Menoleh ke kanan, Ifrit ada di samping baginda Nabi. Menoleh ke kiri, Ifrit ada di depannya. Sehingga Nabi jadi gelisah. Karena baginda Nabi gelisah dikejar-kejar Ifrit. Ifrit ini iblis yang bernama Ifrit. Hanya malaikat Jibril itu mengajukan doa. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin doa agar obat iblis ini mati? Kata Jibril. Baik Jibril, kata baginda Nabi. Lah ini doanya ya, sahabat. Jadi sahabat kalau ingin doa ijazah dari malaikat Jibril, ini oleh Syekh Arif Billah Syekh Ad-Dardiri sudah ditulis ya doanya ya, yang ijazah dari malaikat Jibril untuk mengusir iblis. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya perbesar dulu ya. Nah, ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala Jibril, ini doanya ya. Qul a'udzu biwajhillahil karim. Biwajhil karim bi kalimatillahi tammatillati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqun yatruku bi khairi ya Rahman. Ya, ini doanya ya. Ini doa untuk mengusir iblis yang telah diijazah oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya, ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari kerusakan dengan kalimatmu yang sempurna. Mohon perlindungan kepadamu dari semua kejelekan yang turun dari langit dan kejelekan dari langit dan kejelekan dari yang turun, yang kerusakan, kejelekan di bumi dan kejelekan yang keluar dari bumi dan kejelekan di waktu siang dan malam dan kejelekan yang ada di siang dan malamnya juga ya sahabat. Ini ya. Jadi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin. Lah ini gangguan iblis ya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, kita lanjutkan ya. Nah, sudah. Nah, setelah baginda Nabi membaca doa itu, akhirnya obat iblis mati ya sahabat, sehingga iblis Ifrit itu tidak mengikutinya lagi. Setelah itu ada baginda Nabi melihat. Terus setelah obor iblis ini mati, iblis itu tersungkur ya sahabat, tidak bangun, tidak mengikuti lagi. Maka baginda Nabi bertemu sekelompok kaum, di mana kaum itu menanam tanaman, nanam sekarang langsung panen sekarang sahabat. Ya, nanam sekarang langsung panen sekarang. Akhirnya baginda Nabi bertanya kepada mereka, Jibril itu kaum siapa kok menanam sekarang, panen sekarang? Akhirnya Jibril menjawab, itu Muhammad, di antara umatmu kelak orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka berjuang sekarang, Allah kasih sekarang pahalanya. Bahkan pahalanya itu berlipat-lipat ganda sampai 700 pahala ya. Berlipat sampai 700, ada sampai 700.000 pahala ya sahabat. Jadi artinya menanam sekarang maka panen sekarang. Saking besarnya pahala untuk jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Allah, itu sama dengan menanam tanaman, nanam sekarang, panen sekarang. Terus selanjutnya
baginda Nabi mencium bau yang sangat wangi ya sahabat. Jadi mencium aroma yang sangat wangi dari atas dari atas langit itu ya. Ketika melanjutkan perjalanan mencium aroma yang sangat wangi, wanginya berbau minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi bertanya kepada Jibril, ini aroma bau siapa? Kok wangi banget sampai kedengaran kepada kita semua? Kata Jibril, Muhammad, ini adalah bau makam Maksitoh. Maksitoh seorang perempuan. Beliau itu adalah tukang sisir anaknya Fir'aun. Fir'aun seorang raja yang mengaku Tuhan. Sehingga sisirnya jatuh, Maksitoh melafadzkan la ilaha illallah. Sehingga anaknya mendengar, hanya disampaikanlah kepada Fir'aun bahwa Maksitoh katanya punya Tuhan selain engkau wahai ayahku, kata anaknya. Akhirnya Maksitoh dikasih hukuman mati dengan cara dijeburkan ke dalam air yang sedang mendidih dengan suaminya dan dengan 2 anaknya. Ketika Maksitoh ini mau digoreng, mau dijeburkan ke bencana yang besar, wajan yang besar yang berisi air mendidih, itu Fir'aun masih mengatakan, wahai Maksitoh, apakah kamu masih mau punya Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Kata Maksitoh menjawab, iya Fir'aun, tetap, iya Tuhan Raja, Tuhan saya tetap Allah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah kamu rela, kamu, suamimu dan kedua anakmu akan saya bunuh semua, akan saya lemparkan ke air mendidih, apakah kamu tetap? Akhirnya Maksitoh ini ketika giliran anak-anaknya yang kecil ini, Maksitoh ini mulai ragu sahabat. Yang pertama Maksitoh ini, iya kuat, kata Maksitoh, tetap. Dilemparkanlah suaminya, akhirnya wafat. Yang kedua dilemparkan juga anaknya yang tua, yang pertama wafat. Dan yang anak yang kecil ini, akhirnya Maksitoh itu berlinang air mata, ragu. Gimana ini? Setan sudah mulai kentayangan menggoda Maksitoh. Sudah Maksitoh kemana bertuhan saja kepada Fir'aun katanya. Tapi anaknya yang kecil ini bisa bicara sahabat. Wahai ibundaku, wahai ibuku, janganlah engkau ragu kembali. Tetaplah bertuhanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya rela, karena saya lebih senang, lebih bahagia kalau kita mati syahid, mati di jalan Allah, mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya anaknya bisa berjaya. Akhirnya Maksitoh dengan putranya langsung meloncat sendiri sahabat, loncat sendiri, tidak usah dilempar. Dengan anaknya yang kecil yang masih disusui ini, akhirnya Maksitoh langsung meloncat ke bencana yang air yang sedang mendidih itu. Akhirnya beliau sekeluarga wafat di bencana besar yang berisi air mendidih. Akhirnya makamnya beliau sampai aromanya harum sampai kepada masanya dikala baginda Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj pada tahun 621 Hijriah. Dari zaman Fir'aun di Mesir sampai di masa baginda Nabi Muhammad SAW di langit itu bau Maksitoh, makamnya Maksitoh, sampai aromanya terdengar kepada seluruh dunia. Saking harum, saking beliau mempertahankan keyakinan, yaitu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi. Selanjutnya berangkatlah lagi. Di perjalanan juga baginda Nabi melihat sekelompok kaum membentur-benturkan kepalanya ke batu sahabat. Terus berulang-ulang selamanya benturkan kepalanya ke batu, pecah kepalanya, utuh kembali, dibenturkan kembali. Akhirnya baginda Nabi bertanya kepada Jibril, itu kaum itu kenapa? Kata baginda Nabi. Karena mereka Jibril menjawab, itu Muhammad sebuah tanda
di antara umatmu kelak, sebuah gambaran di antara umatmu kelak, yaitu umatmu yang malas untuk melaksanakan ibadah solat farduh ya sahabat, solat yang 5 waktu, malas melaksanakan perintah solat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepalanya akan dibentur-benturkan ke batu, pecah kembali lagi, pecah kembali lagi, pecah kembali lagi. Selanjutnya setelah perjalanan dilanjutkan ya sahabat, artinya baginda Nabi melihat satu kelompok, satu rombongan manusia itu telanjang, hanya kemaluannya yang ditutup. Itu rombongan banyak sekali, bagaikan hewan ternak, bagaikan sapi dan kuda atau kambing yang lagi diternak. Banyak sekali itu manusia. Nah, rombongan manusia ini memakan pohon duri ya sahabat. Pohon duri yang tajam dimakan oleh mereka, dan memakan pohon zakum yang pahit, dan sambil memakan batu juga. Batu dari api neraka. Akhirnya baginda Nabi bertanya, malaikat Jibril, itu siapa kok makan kayu berduri, makan pohon yang pahit, pohon zakum, dan makan batu? Kata malaikat Jibril, Muhammad, itu adalah sebuah gambaran di antara siksaan kelak setelah hari kiamat di akhirat, siksaan bagi di antara umatmu yang tidak suka membayar zakat dan malas tidak membayar zakat, hartanya tidak dizakati, bukan hanya zakat yang fardu, dan juga malas, tidak pernah bersedekah, pelit, tidak mau bersedekah, apalagi sampai membayar zakat. Bayar zakat wajib, mereka itu lalai dan tidak pernah membayar zakat. Maka kelak mereka yang tidak membayar zakat, maka siksaan untuk mereka itu yaitu akan dikasih makan batu, akan dikasih makan pohon berduri, dan akan dikasih makan pohon zakum yang beracun dan pahit. Sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdim. Setelah melihat rombongan itu, akhirnya baginda Nabi melihat sekelompok kaum di depannya ada makanan ya sahabat. Makanan itu ada makanan yang sudah telah dimasak dan halal, bagus, harum, dan satunya di depannya juga ada makanan yang busuk, mentah dan juga busuk. Lah ini kelompok manusia ini memakan makanan yang busuk, tidak memakan makanan yang masak, yang bagus. Hanya baginda Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, itu manusia kenapa kok makan makanan yang busuk, mentah dan busuk? Kok tidak makan makanan yang masak, matang dan bagus? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad, itu adalah satu gambaran satu siksaan di antara umatmu kelak bagi orang-orang yang sudah punya suami yang halal, tapi masih tidur dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya sampai pagi ya sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Manusia yang melakukan zina, maka Allah kelak akan disiksa dengan memakan makanan yang busuk dan menjijikkan ya sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang gemar melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik ya sahabat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Thalathatun la yukallifuhumullahu wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia, la yukallifuhumullahu, tidak akan pernah dilihat oleh Allah, wala yuzakkim, dan tidak akan pernah disucikan dosa-dosanya, wala yanzuru ilaihim, dan tidak pernah dilihat, walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih, yang sangat kejam dari Allah Subhanahu wa taala. Salasatun la yukallifuhumullahu, tiga manusia tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim,
tidak akan pernah disucikan dosa-dosanya, tidak akan pernah dibersihkan dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim, dan mereka tidak akan ditoleh sedikit pun oleh Allah. Walaupun mereka itu mengadu ini tidak akan pernah ditoleh. Walahum adzabun alim, dan mereka tiga golongan ini kelak akan mendapat siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, zaujun zanin, ya. Manusia, orang-orang yang sudah menikah, sudah punya istri, atau seorang istri sudah punya suami, atau suami sudah punya istri, zanin, tapi masih melakukan zina. Naudzubillah min dzalik. Terus yang kedua, malikun kadzab, seorang pemimpin, raja atau presiden atau gubernur atau bupati, yaitu ya, seorang pemimpin yang berdusta, yang suka berdusta, suka membohongi rakyatnya. Kelak mereka tidak akan ditoleh, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pembersihan. Terus yang ketiga, siapa? Adilun mustakbirun. Adilun mengartikan makna yang bermakna ay fakirun. Adilun ay fakir atau miskinun mustakbirun. Itu orang-orang yang miskin, fakir, mustakbirun. Dia sombong, ya sahabat. Sudah miskin, sudah fakir, tapi sombong. Kalau kaya sombong mungkin masih mendingan, tapi ini miskin, fakir, tidak punya apapun, tidak punya harta, masih sombong. Maka mereka kelak oleh Allah tidak akan pernah diajak bicara, tidak akan pernah dibersihkan dosanya, tidak akan pernah ditoleh walaupun mengadu, dan mereka kelak akan mendapat siksaan yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan juga mustaqbirun wa taral haqqo wa ghatun nas. Kenapa mereka itu sampai melakukan tiga hal ini, sampai melanggar perintah Allah? Karena mereka telah menolak kebenaran, wa ghatun nas, dan menyepelekan orang lain. Kenapa mereka itu bisa jadi sombong? Adil mustakbirun. Kenapa orang fakir-fakir itu menjadi sombong? Karena mereka telah menolak kebenaran. Ghaitun nas, dan menyepelekan orang lain, ya sahabat. Maka jangan sampai kita menyepelekan orang lain. Apapun jasad manusia, apapun warnanya, apapun sukunya, apapun kedudukannya, siapapun dia, tidak boleh menyepelekan orang lain. Walaupun mereka itu dianggap hina atau misalnya, tidak boleh disepelekan. Takut orang yang kita sepelekan lebih mulia daripada kita. Takut orang yang kita sepelekan kelak akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dunia walaupun di akhirat, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Sahabat-sahabat Roman yang kami hormati dan kami takzimi. Selanjutnya, baginda Nabi melihat kayu yang melintang di jalan. Setiap ada kain yang lewat, maka kayu itu akan selalu merobek. Setiap ada orang yang melintas, kayu itu akan merobek, bajunya akan merobek. Maka baginda Nabi bertanya, Jibril, itu kenapa kayu kok merobek-robek kain ketika setiap kain yang melintas? Kata malaikat Jibril, itu sebuah gambaran dan sebuah siksaan di antara umatmu kelak Muhammad yang suka nongkrong di jalan, ya. Yang suka nongkrong di jalan, menakut-nakuti orang di jalan sehingga orang menjadi segan untuk melewatinya, maka dia kelak akan mendapat siksaan seperti itu, akan dirobek-robek bajunya, pakaiannya, bisa-bisa atau tubuhnya. Jadi jangan suka nongkrong di jalan, ya sahabat, sehingga nakut-nakuti orang lewat, bisa mengganggu lalu lintas. Maka kelak barang siapa yang suka mempersulit jalan,
mengganggu orang jalan, maka kelak mereka akan dirobek-robek oleh sepotong kayu yang tajam ya sahabat. Sehingga setelah baginda Nabi menjelaskan, setelah malaikat Jibril menjelaskan, akhirnya malaikat Jibril menyabdakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 86 ya sahabat, yang berbunyi, janganlah kalian nongkrong-nongkrong duduk-duduk di jalan sehingga mengganggu jalan lalu lintas, sehingga mengganggu orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya surah Al-A'raf ayat 86 ya sahabat. Terus selanjutnya baginda Nabi melihat manusia yang lagi berenang di darah ya sahabat, berenang di sungai darah ya sahabat. Maksudnya di sungai darah ya. Berenang-renang di sungai darah sambil memakan batu dari api neraka. Akhirnya baginda Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, itu kenapa manusia kok berenang di sungai darah sambil memakan batu dari api neraka? Kata malaikat Jibril, itu Muhammad sebuah gambaran di antara umatmu kelak siksaan, akan mendapat siksaan sebegitu kejamnya bagi umatmu yang suka memakan makanan riba ya sahabat. Berenang-renang di darah, menghisap darah saudaranya sendiri, itu namanya riba, makanan riba. Maka itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk bagian dari dosa besar. Di antaranya seperti mengurangi timbangan atau membungakan uang kepada orang lain yang lagi meminjam, mengurangi timbangan, itu termasuk hasilnya makanan riba. Mereka itu secara tidak langsung adalah menghisap darah saudaranya sendiri, maka kelak mereka akan berenang di sungai darah sambil memakan batu. Setelah makan batu api neraka, maka perutnya akan meledak ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi. Selanjutnya baginda Nabi melihat orang mencari kayu di hutan ya sahabat. Kayunya sudah penuh, tapi masih ditambah terus sehingga orang itu tidak mampu memikulnya. Saking beratnya, sudah banyak, sudah tidak kuat, ditambah lagi sehingga orang itu tidak mampu memikulnya. Hanya baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu kenapa manusia kok mencari kayu, mengangkut kayunya sudah penuh, sudah tidak kuat, masih ditambah. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, itu Muhammad sebuah siksaan di antara umatmu kelak bagi orang di dunia ini yang sudah tidak mampu memikul amanah sudah tidak mampu, tapi masih menambah amanah sehingga amanahnya tidak tersalurkan, amanahnya tidak tersampaikan sebagaimana mestinya. Maka kelak mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang mencari kayu ini sudah tidak kuat ditambah sehingga mereka tidak bisa berjalan. Selanjutnya baginda Nabi melihat orang yang lagi digunting bibirnya memakai gunting besi ya sahabat. Maka Rasulullah bertanya, malaikat Jibril, kenapa itu orang kok digunting bibirnya? Kata malaikat Jibril, itu sebuah siksaan bagi orang yang tukang khutbah ya sahabat, tukang khutbah tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dikhutbahkan. Maka kelak mereka akan digunting bibirnya oleh Allah Subhanahu wa taala memakai gunting dari besi. Terus baginda Nabi melihat orang yang lagi dicakar-cakar ya sahabat, dari kukunya itu panjang-panjang dicakar-cakarkan ke tubuhnya. Yang baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu kenapa orang kok mencakar-cakarkan kukunya ke tubuhnya? Yang malaikat Jibril menjawab, itu Muhammad siksaan bagi orang yang suka mengguncing orang lain, suka membicarakan aib orang lain, maka itu kelak akan dicakar-cakar tubuhnya sampai berdarah-darah. Selanjutnya baginda Nabi melihat sapi jantan keluar dari lubang kecil, mau masuk lagi tidak bisa ya sahabat. Ada sapi besar keluar dari lubang kecil, mau masuk lagi tidak bisa.
Itu maka Jibril, kenapa itu sapi keluar dari lubang kecil kok mau masuk lagi? Tidak bisa, kata Jibril, Muhammad, itu sebuah siksaan kelak bagi sebuah gambaran bagi di antara umatmu, yaitu seseorang yang mengucapkan sesuatu tapi mereka menyesal. Penyesalan mereka sudah tidak berguna kembali. Maka jangan sekali-kali melafazkan sumpah qasam. Mereka bersumpah, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan sumpahnya. Ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga ludah yang telah jatuh ke tanah tidak bisa dijerat kembali. Penyesalan kemudian tidak bisa diambil kembali. Makanya setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, maka fikir-fikir dulu sebelum penyesalan terjadi di kemudian. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi. Setelah itu ya, baginda Nabi melihat sosok manusia memanggil-manggil kepada baginda Nabi dari sebelah kanannya, sahabat. Muhammad, Muhammad, aku akan memintamu. Muhammad. Hanya baginda Nabi bertanya sama Jibril, Jibril itu siapa? Kok laki-laki itu manggil saya? Katakanlah Jibril, Muhammad, untung kamu tidak mengikutinya, karena dia adalah orang Yahudi. Seandainya kamu mengikutinya, maka kelak umatmu akan menjadi orang Yahudi. Sahabat-sahabat, setelah itu baginda Nabi melihat juga di samping kirinya laki-laki sekelompok manusia memanggil-manggil baginda Nabi, Muhammad, Muhammad, kamu akan memintamu. Akhirnya baginda Nabi tidak mulai bertanya, Jibril itu siapa lagi di sampingku, di samping kiriku? Muhammad, itu orang-orang Nasrani, untung kamu tidak mengikutinya. Kalau kamu mengikutinya, maka umatmu kelak akan menjadi orang-orang Nasrani. Selanjutnya baginda Nabi melihat sesosok wanita yang lengan bawahnya baju lengannya kena angin sehingga kelihatan lengannya penuh dengan emas, berlian dan semacamnya. Hanya manggil baginda Nabi, Muhammad, aku mintamu. Hanya baginda Nabi tidak menyaut dan bertanya oleh Jibril, itu wanita siapa? Kata oleh Jibril, untung kamu tidak mengikutinya, Muhammad. Dia adalah gambaran dunia. Seandainya kamu mengikutinya, maka umatmu akan mendahulukan dunia, mengutamakan harta dunia dan melupakan akhiratnya. Setelah itu baginda Nabi melihat sesosok laki-laki juga manggil-manggil, Muhammad, aku mintamu, Muhammad, Muhammad, ke sini jalanmu, jangan mengikuti itu, jalanmu lewat sini. Kata baginda Nabi, kata Nabi bertanya kepada Jibril, itu siapa kok memanggilku suruh lewat sini? Kata malaikat Jibril, untung kamu tidak mengikutinya, Muhammad, itu adalah iblis, musuh Allah yang selalu menyesatkan manusia, selalu membutakan akal fikiran manusia. Maka dialah iblis, musuh Allah Subhanahu wa taala. Untung kamu tidak mengikutinya. Seandainya kamu mengikutinya, maka umatmu kelak akan tersesat. Dan selanjutnya baginda Nabi bertemu dengan sosok wanita tua, bongkok, sudah pakai tongkat, memanggil-manggil kepada baginda Nabi, Muhammad, Muhammad, tunggu, aku ikut. Kata wanita ini. Dan baginda Nabi bertanya kepada Jibril, itu siapa? Kata Jibril, Muhammad, itu adalah gambaran dunia ini, bahwa dunia ini sekarang sudah tua seperti tuanya orang tersebut. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, di masa kurang lebih dari sekarang 1450 tahun, itu wanita sudah bongkok ya sekarang. Kalau sekarang umur dunia ini sekarang sudah berbaring, sudah tidak bisa, sudah sakit-sakitan mungkin, sudah tidak bisa berjalan ya sahabat. Sudah dari masa baginda Nabi ke sekarang sudah tahun 1400, zakat cek 1450 tahun. Mungkin sekarang ini dunia ini sudah tidak
sudah tidak bisa bergerak, sudah berbaring di tempat tidurnya, sudah tidak bisa berjalan. Kalau di masa baginda Nabi, dunia ini masih memakai tongkat, masih bisa berbicara, masih bisa mengajak baginda Nabi, manggil-manggil baginda Nabi, bisa berjalan. Tapi mungkin kalau sekarang ini dunia ini sudah begitu tua dan sudah tidak bisa berjalan. Maka mari kita bersama-sama mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, istri kita, anak-anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat, dan menjadi hamba Allah, dan selalu bibir kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu dipelihara iman dan Islam kita sampai mati kita. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, akhirnya sampailah baginda Nabi bersama rombongan ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ketika baginda Nabi sampai ke Baitul Maqdis, baginda Nabi oleh malaikat Jibril disuruh menalikan ya. Jadi setelah sampai di Baitul Maqdis ya sahabat, atau kita kenal Masjid Aqsa, baginda Nabi mengikat tali buruk itu seperti para nabi sebelumnya ya. Jadi banyak simbolik, banyak keistimewaan, sesuatu keanehan yang ditampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi menyalakan Isra. Maka peristiwa-peristiwa yang baginda Nabi alami, maka itu merupakan pelajaran buat kita semua selaku umatnya, dan pelajaran buat kita generasi selanjutnya. Apapun yang dilarang oleh Allah, apapun yang ditampakkan oleh baginda Nabi dan Jibril, maka kita harus pelajari, maka kita harus kenang. Kita apa yang sekiranya menjadi sesuatu yang akan menimpa kita, sesuatu yang akan menyakiti kita, maka kita harus menghindari mulai sekarang. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat baginda Haramain, sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, setelah baginda Nabi sampai Masjidil Aqsa, baginda Nabi mengikat buruk, dan akhirnya baginda Nabi memasuki puing-puing kuil Sulaiman ya sahabat. Jadi puing-puing kuil Sulaiman di sana itu dijaga oleh malaikat, dan ada malaikat-malaikat melihat sekelompok malaikat. Dan Nabi bertanya, Jibril itu siapa? Itu malaikat, pimpinan seluruh malaikat di muka bumi ini Muhammad. Dan juga baginda Nabi didatangkan ruh para rasul, para nabi dan rasul sebelumnya. Akhirnya baginda Nabi bertanya, itu Jibril siapa itu sekelompok itu? Muhammad, itu adalah saudaramu, seorang nabi dan rasul. Maka akhirnya malaikat Jibril menarik baginda Nabi untuk menjadi imam solat di Baitul Maqdis. Akhirnya baginda Nabi menjadi imam solat di Masjidil Aqsa itu, untuk menjadi imam solat para nabi dan malaikat ya sahabat. Baginda Nabi solat 2 rakaat. Setelah itu baginda Nabi keluar dari Baitul Maqdis. Akhirnya baginda Nabi merasa haus. Jibril, aku haus. Akhirnya malaikat Jibril memberikan dua mangkok minuman, dua gelas minuman. Yang pertama berisi arak, yang kedua berisi susu. Hanya baginda Nabi memilih susu, dan malaikat Jibril menjawab, "Thayyib ya Muhammad, bagus Muhammad. Seandainya kamu memilih arak ini, maka umatmu akan tersesat, akan mabuk-mabukan. Namun kamu telah memilih susu, maka ini merupakan fitrah, merupakan keberkahan, maka umatmu kelak akan barokah dan akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tersesat." Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi. Setelah itu ya sahabat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tangga dari surga untuk persiapan baginda Nabi melaksanakan Mi'raj. Maka setiap tangga itu dijaga oleh 600.000 malaikat. Jadi tangga
langit dunia. Jadi untuk menaiki dari Masjidil Aqsa ke langit pertama itu dinamakan tangga dunia ya sahabat, atau langit dunia, pintu langit dunia. Maka tangga itu dijaga oleh malaikat di samping kanan kirinya ada 400.000 malaikat. Setiap 400.000 malaikat punya anak buah 400.000 malaikat, dan di samping depan dan belakang itu seribu malaikat ya sahabat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat Jibril, akhirnya mendatangkan batu ya, namanya Sokhrah al-Muqaddasah, batu pijakan. Nah sekarang ini kalau sahabat-sahabat pergi ke Baitul Maqdis, di sana ada batu, ada kubah batu namanya. Nah, batu itu, kubah itu namanya Sokhrah al-Muqaddasah. Namanya itu dipanjangkan batu itu untuk pijakan bina Nabi menaiki tangga pintu langit dunia ya sahabat. Nah, baginda Nabi semenjak lahir tidak pernah melihat tangga seindah itu. Seperti apa sih tangga itu? Tangga menaiki langit itu ya sahabat. Tangganya itu dibuat dari emas, dari intan, berlian, dari mutiara ya sahabat. Benar-benar indah tangga itu. Setiap anak tangga menaiki tangga, maka itu perjalanan 4.000 tahun ya sahabat. Jadi setiap anak tangga itu menempuh perjalanan 4.000 tahun. Tapi karena baginda Nabi bersama malaikat, ya cepat banget ya sahabat. Tuh ya, cepat ya. Apalagi bersama buruk ya. Tinggal loncat saja sudah sampai ya sahabat. Jadi tidak usah lama-lama, dan sampai di pintu langit yang pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang pertama, disaut dari dalam, yang menjaga pintu langit yang pertama itu namanya malaikat Ismail. Ya, malaikat Ismail penjaga pintu langit yang pertama. Jadi pintu pertama itu namanya pintu langit dunia, itu bernama Hafadhah ya sahabat. Pintu langit dunia namanya pintu Hafadhah. Itu penjaganya bernama malaikat Ismail. Malaikat Ismail ini dijaga oleh 12.000, punya anak buah sebanyak 12.000 malaikat. Persatu dari 12.000 malaikat ini punya anak pesuruh 12.000 malaikat. Saking banyaknya malaikat ya. Penjaga pintu langit pertama itu langit dunia namanya Hafadhah, itu penjaganya oleh malaikat Ismail. Malaikat Ismail ini punya anak buah 12.000 malaikat. Persatunya dari satu malaikat ini punya anak buah lagi 12.000 malaikat. Berapa ribu ya sahabat. Bayangkan saja ya sahabat. Nah, ketika Nabi masuki, ini malaikat Ismail bertanya, "Jibril, kamu siapa di luar?" "Aku Jibril." "Apakah kamu bersama seseorang?" "Iya," kata malaikat Jibril. "Siapa?" "Muhammad." "Apakah Muhammad sudah diutus?" "Iya, Muhammad seorang nabi dan rasul, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya malaikat Ismail, "Silakan masuk, selamat datang wahai anak hamba yang soleh dan nabi yang soleh." Akhirnya masuk. Ketika di langit yang pertama, baginda Nabi bertemu dengan Abul Bashar ya sahabat. Siapa Abul Bashar? Bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah baginda Nabi habis menemui Nabi Adam ini menangis ya sahabat. Ketika menoleh ke kanan, Nabiullah Adam senyum. Ketika menoleh ke kiri, Nabi Adam menangis. Akhirnya Nabi Adam sambil seru-seru, ruh yang baik akan keluar dari jasad yang baik, dan ruh yang jahat akan keluar dari jasad yang jahat. Apa artinya? Seluruh manusia itu anak cucunya Nabi Adam ya sahabat. Ketika Nabi Adam melihat ke kanan, ada anak cucunya yang masuk surga. Ketika Nabi Adam melihat ke kiri, anak cucunya masuk neraka. Sehingga Nabi Adam itu menangis. Anak semua ahli surga dan neraka itu semua adalah anak-anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad,
selamat datang wahai anakku yang soleh, kata, dan Nabi yang soleh, kata Nabi Adam. Akhirnya baginda Nabi melihat sekelompok manusia juga ya sahabat. Yang pertama, baginda Nabi melihat wanita yang digantungkan dari payudaranya. Payudaranya itu ditaliin ya sahabat, ditali ya, digantung dengan payudaranya. Ya, akhirnya baginda Nabi bertanya kepada Jibril, itu siapa kok digantung dengan payudaranya? Kata Jibril, Muhammad, itu sebuah siksaan di antara manusia kelak yang suka memasukkan seorang laki-laki dan tidur bersamanya sampai pagi. Naudzubillah min dzalik, maka kelak dia akan digantung susunya, akan digantung payudaranya seperti ini. Dan juga baginda Nabi melihat manusia yang baginda Nabi melihat sekelompok manusia memakan makanan yang menjijikkan, memakan makanan yang sudah busuk, malah meninggalkan makanan yang baik, yang bagus. Baginda Nabi melihat itu, bertanya kepada Jibril, itu siapa kok manusia itu makan makanan yang busuk, tidak memakan makanan yang halal yang ada di sampingnya? Kata Jibril, itu Muhammad, siksaan bagi manusia yang suka melakukan zina. Dia itu sudah punya istri, sudah punya suami yang halal, tapi masih tidur dengan wanita atau laki-laki yang tidak halal, sehingga mereka kelak akan memakan makanan yang busuk seperti ini, dan makan makanan batu dari api neraka. Setelah baginda Nabi melihat kehanian, melihat siksaan neraka, akhirnya baginda Nabi itu menyuruh kepada malaikat Malik ya. Setelah didoakan oleh sejumlah malaikat mendoakan kepada baginda Nabi, ada satu malaikat yang tidak pernah senyum, dia namanya malaikat Malik, penjaga neraka. Setelah dikasih gambaran, maka baginda Nabi menyuruh kepada Jibril, sampaikan kepada malaikat Malik, tutup kembali nerakanya. Hanya baginda Nabi melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya baginda Jibril tiba ke pintu surga, pintu langit yang kedua. Hanya ada sautan di dalam, siapa di luar? Aku, kata Jibril. Sehingga mereka mengucapkan salam, waalaikumsalam di dalam. Apakah bersama siapa kamu Jibril? Bersama Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus? Iya, kata Jibril, sudah diutus. Akhirnya malaikat tersebut suruh mempersilakan masuk, dan baginda Nabi bertemu dengan sosok Nabi yang bernama Nabiullah Isa Al-Masih bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria ya sahabat. Jadi beliau bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam dan Nabi Yahya. Akhirnya baginda Nabi didoakan oleh beliau, selamat datang wahai saudaraku, hamba yang soleh, Nabi yang soleh dan hamba yang soleh. Setelah baginda Nabi didoakan, minta doa kepada beliau, akhirnya baginda Nabi bersama rombongan naik ke langit yang ketiga. Setelah mengucapkan salam, akhirnya baginda Nabi bertemu, akhirnya malaikat itu mempersilahkan, akhirnya baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika baginda Nabi melihat Nabi Yusuf ini bercahaya sahabat, indah sekali, tampan sekali. Itu maka Jibril bertanya, siapa itu manusia kok tampan sekali? Kata baginda Nabi kepada Jibril. Lagi Jibril menjawab, itu saudaramu Muhammad, itu namanya Nabiullah Yusuf bin Nabi Yakub alaihissalam. Seharusnya baginda Nabi minta doa. Setelah didoakan oleh Nabi Yusuf, ya baginda Nabi melanjutkan berjalan ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, setelah masuk ke langit yang keempat, akhirnya dipersilakan oleh penjaga langit yang keempat. Akhirnya baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Ketika baginda Nabi bertemu dengan Nabi Idris ini seorang nabi yang sangat pintar, yang sangat alim ya sahabat. Beliau seorang berpendidikan dan dikenal sebagai seorang nabi yang pintar. Setelah baginda Nabi cabis suan,
Artinya baginda Nabi didoakan oleh Nabi Idris melanjutkan perjalanan ke langit yang kelima. Baginda Nabi di langit yang kelima bertemu dengan Nabiullah Harun bin Imran. Ketika baginda Nabi bertanya kepada Jibril, itu siapa? Kok orang itu janggutnya panjang dan separuh hitam, separuh putih? Kata malaikat Jibril, Muhammad itu Nabi Harun, saudara Nabi Musa, namanya Harun bin Imran. Akhirnya baginda Nabi cabis, setelah cabis oleh Nabi Harun didoakan baginda Nabi. Setelah didoakan berangkatlah rombongan melanjutkan ke langit yang keenam. Setelah langit yang keenam, baginda Nabi bertemu dengan sosok Nabi, beliau menangis. Akhirnya baginda Nabi bertanya, Jibril, itu siapa? Itu namanya saudaramu Nabiullah Musa alaihissalam bin Imran. Yang baginda Nabi cabis dan doakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini menangis, sahabat. Akhirnya baginda Nabi bertanya, Musa, kenapa engkau menangis? Kata Nabi Musa, iya Muhammad, aku menangis karena kami melihat, kami menyesal, kami seorang nabi sebelum kamu, dilahirkan sebelum kamu, umatku banyak, bahkan aku seorang nabi yang mulia, tapi aku menangis ternyata masih ada seorang nabi dan rasul yang lebih mulia dariku, sedangkan umatnya terakhir, umatnya kecil, tapi pahalanya lebih banyak ketimbang pahalaku, dan umatnya lebih banyak dari umatku. Itu ketika Nabi Musa menangis karena Nabiullah Muhammad lebih banyak umatnya daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah Nabi Muhammad didoakan, akhirnya rombongan baginda Nabi dan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil berangkat ke langit yang ketujuh. Akhirnya baginda Nabi bertemu dengan sosok laki-laki yang mirip wajahnya dengan baginda Nabi. Wajahnya sangat mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini, sahabat, yaitu kalau melemparkan batu dari Baitul Ma'mur, melempar batu ke bawah ke bumi, maka itu jatuh di atapnya Ka'bah, Baitul Haram, Masjidil Haram, ke Ka'bah. Pas Baitul Ma'mur ini kalau melempar batu dari Baitul Ma'mur, maka pas jatuh di atapnya Ka'bah, ya sahabat. Saking lurus Baitul Ma'mur dengan Ka'bah itu, lurus. Sahabat, Baitul Ma'mur ini dijaga oleh ribuan malaikat, ya sahabat. Jadi sahabat, ketika beliau itu bertanya lagi, Jibril, itu siapa? Itu kakekmu Muhammad, namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya baginda Nabi menghampiri laki-laki yang mirip baginda Nabi itu yang lagi sandar Baitul Ma'mur, cabis, akhirnya salam, mengucap salam, assalamualaikum wahai kakekku, waalaikumsalam, wahai anak cucuku, wahai anak cucuku, ya. Jadi baginda Nabi itu, selamat datang wahai anak cucuku yang soleh dan Nabi yang soleh. Akhirnya baginda Nabi itu minta saran, kakek saya minta saran. Akhirnya Nabi Ibrahim memberikan saran, Muhammad, umat kamu dan umatmu adalah manusia terakhir di muka bumi, dan umatmu ini adalah umat yang dhaif, yang kecil. Maka anjurkanlah, sampaikanlah kepada umatmu ketika kamu turun ke langit, ke bumi maksudnya, maka suruh umatmu memperbanyak membaca kalimat tanaman-tanaman surga. Apa sih kakek tanaman surga itu? Kata malaikat Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tanaman surga, ya. Jadi baik kakek. Setelah didoakan, akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan, Muhammad, engkau akan bertemu Tuhanmu pada malam ini, maka berdoalah, mintalah kepadanya apa yang engkau inginkan, maka Allah akan mengabulkannya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, di langit yang ketujuh ini, sahabat,
Terutama di Baitul Ma'mur itu dijaga oleh 70.000 malaikat ya sahabat. Setiap malaikat ini punya kepala 70.000 malaikat dan mulutnya 70.000 kepala dan mulut 70.000 juga. Malaikat ini bertasbih kepada Allah, memunajat kepada Allah, selalu basah mulutnya mengucapkan kalimat Allah. Dan dia yang menjaga langit yang ketujuh dan Baitul Ma'mur. Dan malaikat-malaikat ini sangat pintar dan sangat memahami setiap ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baginda Nabi diajak oleh malaikat Jibril keliling-keliling langit ketujuh, di antaranya yaitu keliling surga ya sahabat. Ternyata di surga itu banyak keindahan yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal kepala kita. Karena setiap tanah di surga itu berbau minyak kasturi, indah. Setiap buah-buahan berbuah masih kecil. Buah-buahannya manis rasanya seperti madu, dan tidak ada buah di muka bumi ini yang rasanya seperti di surga. Dan juga tanah-tanahnya berwarna-warni, dan juga setiap tumbuh-tumbuhan itu bernyanyi indah, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah ada di muka bumi ini. Tanahnya harum berbau kasturi dan berkah. Setiap tanaman di surga itu berkah dan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya baginda Nabi juga setelah mengelilingi surga, baginda Nabi diajak diajak ke sungai. Di sungai itu diajak ke pohon yang bernama Sidratul Muntaha. Pohon itu sangat besar sekali, sehingga satu daun pohon Sidratul Muntaha yaitu bisa menutupi langit dan bumi ya sahabat. Jadi oleh malaikat Jibril, baginda Nabi itu diajak ke pohon yang besar. Di dalam pohon Sidratul Muntaha itu ada sungai, namanya Sungai Rajab. Ada Sungai Rajab, ada Sungai Susu, ada Sungai Madu. Jadi di bawah pohon Sidratul Muntaha itu ada sungai namanya Sungai Rajab. Sungai Rajab, barang siapa yang minum air satu teguk saja Sungai Rajab ini, maka mereka tidak akan haus selamanya. Dan di Sidratul Muntaha itu ada sungai namanya Sungai Susu dan Sungai Madu. Sungai Susu manisnya sangat manis, tidak bisa dibayangkan dengan madu di dunia. Barang siapa yang minum satu teguk saja di Sungai Madu ini, maka mereka tidak akan haus selamanya. Dan di bawah pohon Sidratul Muntaha yaitu ada sosok malaikat yang menjaga, namanya malaikat Israel atau malaikat maut. Maka daun dari Sidratul Muntaha ini daunnya mirip dengan telinga gajah. Kata riwayat mengatakan daun Sidratul Muntaha ini wujudnya mirip dengan telinga gajah. Besarnya satu daun, helai daun bisa menutupi langit dan bumi, dan setiap helai daun ada nama manusia mulai dari Nabi Adam sampai kelak di hari kiamat ya sahabat. Kalau ada manusia lahir, maka akan dicatat di daun Sidratul Muntaha ini. Ketika daun ini jatuh ke haribaan malaikat Israel, malaikat maut, maka malaikat maut akan membaca. Ketika manusia ini akan mati kurang 40 hari, maka daun ini akan jatuh ke pangkuan malaikat Israel atau malaikat maut. Malaikat maut akan membaca siapa namanya, maka malaikat maut akan siap-siap untuk mencabut nyawanya. Setiap daun ini jatuh, pasti jatuh ke pangkuan malaikat Israel, karena malaikat Israel yang menjaga kayu Sidratul Muntaha ini. Terus bayangkan saja sahabat-sahabat Haramain, seperti apa sih besarnya pohon Sidratul Muntaha ini. Kalau satu helai daun Sidratul Muntaha bisa menutupi langit dan bumi, seperti apa pohonnya. Akhirnya setelah baginda Nabi
baginda Nabi mengunjungi Sidratul Muntaha. Setelah selesai minum air rajab, minum air susu, minum air madu. Akhirnya baginda Nabi melihat sekelompok manusia yang wajahnya hitam pekat, tapi mereka mandi di satu sungai Rajab namanya. Akhirnya mereka bersih kembali. Dan juga ada baginda Nabi melihat juga sekelompok manusia yang wajahnya tidak terlalu hitam. Ketika mandi di sungai Rajab, maka tubuhnya bersih putih seperti putihnya saudara-saudaranya atau kelompoknya. Putih bersih tanpa dosa. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan kami takdimi, sebelum baginda Nabi menaik ke mustawa, maka malaikat Jibril menyampaikan, Muhammad, saya tidak bisa mengantarkanmu untuk menghadap Allah. Karena kenapa Jibril? Kamu adalah sahabatku, kamu adalah rombonganku. Aku tidak mau sendirian. Aku tetap berangkat bersamamu, maka aku harus bersamamu. Kata malaikat Jibril, tidak bisa Muhammad. Ini adalah wujudku. Malaikat Jibril melihat wujud baginda Nabi, melihat wujud malaikat Jibril itu 2 kali ya sahabat. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, wujud malaikat Jibril aslinya baginda Nabi melihat di sana diperlihatkan. Dan ketika baginda Nabi mendapat wahyu yang pertama ya. Jadi malaikat Jibril itu punya sayap 41 sayap, 40 sayap ya sahabat. Kata malaikat Jibril, sayapku ini Muhammad, kalau ada utlubul ilmah, tolabul ilmu faridatun. Utlubul ilmah, barang siapa yang mencari ilmu di jalan Allah, maka sayapku ini akan kami hamparkan. Kalau ada orang yang sabilillah membela agama Allah, sayapku ini akan kami hamparkan katanya. Jadi sampai di sini aja Muhammad. Kenapa Jibril kamu tidak ikut? Kalau kami ikut maka tubuhku akan terbakar. Tidak kuat menahan cahaya, menahan nur. Saking dahsyatnya cahaya nur Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baginda Nabi naik ke mustawa sahabat. Di mustawa itu baginda Nabi tidak melihat apa-apa, cuma melihat asap, melihat awan yang tebal. Akhirnya baginda Nabi mengucapkan salam, tidak ada sautan. Akhirnya turun lagi baginda Nabi bertanya, Jibril, kenapa kok tidak ada sautan, tidak ada jawaban ketika saya mengucapkan salam? Kata malaikat Jibril, Muhammad, Allah itu maha salam. Adat, maka ucapkanlah salam, puji. Allah itu maha puja dan puji. Maka bersyukurlah, pujilah Allah. Maka akhirnya baginda Nabi itu mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Akhirnya langsung dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Akhirnya baginda Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Di sini sahabat ya, banyak puji-pujian baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau seorang Tuhan kami yang telah menciptakan Ibrahim Khalilullah, yang telah menciptakan Nabi Musa Karimullah, dan telah menciptakan Nabiullah Isa Al-Masihullah. Banyak ya puji-pujian ya. Kami tidak bisa menjelaskan pujian-pujian baginda Nabi besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan perintah, Muhammad, apakah kamu tahu aku panggil ke sini? Kata Allah, tidak ya Allah. Untuk saat ini, mulai saat ini, kamu dan umatmu, aku perintahkan untuk melaksanakan perintah solat yang 5 waktu. Perintah solat sebanyak 50 waktu ya sahabat. Bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Akhirnya baik ya Allah. Akhirnya baginda Nabi turun. Setelah turun,
ke langit 7, akhirnya dihampiri oleh Nabiullah Musa. Akhirnya dihampiri oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, gimana Muhammad? Kami diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah solat fardu sebanyak 50 waktu, wahai kakek. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan ke Nabi Musa dulu. Cabis dulu suan kepada Nabi Musa. Musa, sampaikan ke Nabi Musa. Artinya menyampaikan Nabi Musa, saya diperintahkan oleh Allah sebanyak melaksanakan ibadah solat fardu sebanyak 50 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad, umatmu ini kecil-kecil, umatku itu besar-besar, tidak kuat melaksanakan ibadah. Sekarang saya itu melaksanakan ibadah sehari semalam itu 22 waktu. 2 waktu solat itu masih banyak yang tidak mampu. Sedangkan kamu 50 waktu. Kamu umatmu itu kecil-kecil, itu mustahil. Maka mintalah kortingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baginda Nabi itu cabis lagi kepada Allah, ya Allah, kami minta potongan, kami minta kortingan. Umat kami itu kecil-kecil, ya Allah, tidak mampu melaksanakan solat 50 waktu sehari semalam. Akhirnya baginda Nabi, baik Muhammad, aku potong dari 50 waktu menjadi 45 waktu. Turun lagi kata kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, gimana Muhammad, dipotong kakek 50 waktu, 5 waktu. Minta sampaikan dulu ke Nabi Musa. Artinya Nabi Musa suruh terus minta potongan. Artinya baginda Nabi naik turun sebanyak 10 kali ya sahabat. Naik turun. Akhirnya itu singgahlah solat itu menjadi 5 waktu. Kata Nabi Musa, berapa Muhammad? Tinggal 5 waktu ya Nabiullah Musa. Minta lagi kortingan. Umatku itu solat sebanyak 2 waktu sehari semalam. Maka kamu harus minta kortingan. Kata baginda Nabi Muhammad, Kak Musa, kami tidak mau naik lagi. Kami malu kepada Allah. Sudah 9 kali kami naik turun. Maka biarlah kami akan melaksanakan solat 5 waktu ini sehari semalam. Dan kami minta doanya semoga umat kami mampu melaksanakan ibadah. Dan bagi yang ikhlas, kata Nabi, insyaallah akan mampu melaksanakan solat 5 waktu. Dan bagi yang tidak ikhlas, tidak bakal mampu melaksanakan solat yang 5 waktu. Akhirnya Nabi turun di tengah-tengah. Ketika Nabi turun dari Mustawa dan mau pulang pamit, setelah pamit kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabiullah Musa alaihissalam, di sana di langit itu ada berseru-seru dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, laksanakanlah perintahku solat yang 5 waktu sehari semalam itu. Aku telah memberikan kortingan kepadamu dan kepada umatmu dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan aku sangat senang kepada hamba-hambaku yang melaksanakan solat, kata Allah Subhanahu wa taala. Katanya baginda Nabi pulang langsung singgah lagi di Masjidil Aqsa ya sahabat. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan kami taklimi, akhirnya baginda Nabi turun dengan rombongan menuruni tangga dari langit, dari Mustawa, di Sidratul Muntaha, dari langit yang 7 sampai ke langit dunia ya. Akhirnya baginda Nabi ke Masjidil Aqsa mengambil buraq yang diikat, pulang. Nah, di tengah jalan baginda Nabi ini melihat rombongan, kapilah rombongan. Lah ini rombongan ini untanya hilang sahabat. Kesana kemari, noleh kesana kemari mencari unta, anak unta yang hilang. Akhirnya baginda Nabi itu menjawab di atas buraq, untamu ada di samping unta sebelah, katanya kata baginda Nabi. Itu baginda Nabi berteriak dari atas buraq itu, wahai manusia yang lagi mencari anak unta, anak untanya, anak untamu ada di sebelah unta di sana. Akhirnya ini rombongan ini mendengar bahwa itu suara Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak kelihatan ya sahabat. Akhirnya dihampirinya di sana, ternyata anak untanya benar-benar ada, tersesat ya sahabat. Dan juga baginda Nabi itu haus. Ada sekelompok orang itu lagi duduk di sana punya air. Orang itu lagi berkemah punya air. Akhirnya baginda Nabi itu menginum airnya. Ini sama baginda Nabi itu airnya diminum.
berangkat sampai di kota Mekah. Baginda Nabi itu berhenti di rumah Ummu Hani ya, di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya putra dari pamandanya Abu Thalib. Tapi akhirnya baginda Nabi ini menyampaikan ke Ummu Hani, Ummu Hani, saya setelah sholat subuh berjemaah sholat subuh di kota Mekah, akhirnya menyampaikan ke Ummu Hani, saya oleh Allah diperintahkan melaksanakan Isra Mi'raj begini begitu ya. Kata Ummu Hani, Muhammad, apakah engkau akan menceritakan Isra Mi'raj ini kepada manusia di Mekah? Kata Baginda Nabi, iya. Kata Baginda Nabi. Kata Ummu Hani, kalau bisa jangan ya Muhammad, takutnya Abu Jahal dan Abu Lahab akan memarahimu dan tidak percaya. Hanya Baginda Nabi tetap menyampaikannya, sahabat, menyampaikan. Ketika itu setelah sholat subuh pagi, Baginda Nabi itu kayaknya gelisah ya. Akhirnya Abu Lahab itu menghampirinya. Muhammad, kayaknya kamu gelisah. Apakah kamu ada yang akan disampaikan kepadaku? Kata Abu Lahab. Iya paman. Apa yang akan engkau sampaikan kepadaku? Ini baginda Nabi menyampaikan, iya tadi malam saya diperintahkan Allah melaksanakan Isra Mi'raj paman. Di Isra wa Mi'rajkan. Jadi sampaikan baginda Nabi begini dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa paman. Dan itu perjalanan sepertiga malam, selesai semua. Kata Abu Lahab, kamu ini berbohong Muhammad. Kamu sudah separah itu kebohonganmu, kata Abu Lahab. Apakah kamu berani menyampaikan ini kepada manusia? Kata di Mekah ini, kata baginda Nabi, iya paman saya berani. Artinya dikumpulkan, oh wahai ya ma'syarul Mekah, ya ma'syarul Quraisy, Ajma'u, katanya berkumpul semua di sini. Setelah berkumpul disampaikan oleh baginda Nabi, saya tadi malam sepertiga pas tengah malam diperintahkan Allah melaksanakan Isra Mi'raj begini. Akhirnya masyarakat Mekah ini mentertawakan baginda Nabi ya sahabat. Mengolok-olok baginda Nabi. Apa buktinya Muhammad kalau kamu ini benar-benar melaksanakan Isra? Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 40 hari. Kalau cepat itu bisa 1 bulan lebih. Itu kuda yang cepat. Tapi kamu hanya sepertiga malam atau setengah malam. Kata baginda Nabi, saya di waktu pulang dari Mi'raj, kata baginda Nabi, bertemu dengan sekelompok manusia, itu hilang untanya. Saya teriakin dari atas buruk, di atas langit, untanya ada di sebelah unta yang lain, tersesat katanya. Hanya mereka itu menemukannya. Terus saya meminum air orang lagi berkemah di sana. Kapan mereka itu akan datang? Kata